Jadi kalau memang disampaikan bahwa infrastrukturnya ini musti terbentuk. Jelas, dari Kemenko Equine maupun Perindustrian melihat bahwa TPT ini adalah pillar of growth Indonesia, sudah dicanangkan sejak tahun 2018. Nah, dari 2018 ini kita sudah ajukan ke pemerintah, apa sih, road map-nya industri TPT ini menuju ke titik yang kita inginkan, yaitu kita dari 1,7% ekspor di tahun 2019 sebesar 12,8 miliar dolar, kita mau menuju ke posisi 48 miliar di tahun 2030 dengan 5% market share dunia. Itu kita tetap konsisten. Ya memang dengan adanya COVID-19 agak sedikit mundur, tapi mundur untuk tetap melangkah maju itu tetap kita lakukan di industri TPT kita ini. Mhm. Jadi saya sendiri kebetulan juga Vice Chairman dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia selain Vice CEO Pen Brothers, kita gigih kok, Pak, memberi masukan kepada pemerintah bahwa infrastruktur supaya hilir TPT Indonesia ini tetap konsisten dijalankan oleh pelaku bisnis maupun pemerintah supaya daya saing kita di pasar global dan di pasar domestik tetap eksis dan tetap sesuai dengan platform di dalam, road map-nya API sendiri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia sendiri. Mhm. Bu, kalau soal Dan kita funding dan di juga cost. Penbrita sendiri juga gigih Mhm. menjalankan itu. Iya, Ya, kalau untuk funding dan juga cost energi gimana seperti Pak? apa Bu yang tadi Anda singgung juga? Jadi pertama ini kita lagi fokus mengenai, PGN. Karena PGN kita sudah menyampaikan ke pemerintah kita perlu komitmen, yang mengenai, komitmen yang $6 itu, ya. Ini kita lagi sounding ke pemerintah bahwa TPT perlu itu. Yang kemudian adalah kita juga perlu sounding mengenai masalah PLN. Karena pada saat COVID-19 ini memang banyak member kita yang kapasitasnya itu menurun. Nah, kita minta dari pemerintah juga bisa bantu untuk member-member kita yang kebetulan nggak bisa mencapai minimum 40 jam seminggu, untuk tidak terkena 40 jam seminggu, sesuai Mhm. dengan memang penggunaannya. Kita juga nggak ingin membebani, tapi kita juga ingin member-member kita tetap eksis selama masa pandemik. Terus Mhm. yang, ketiga kita juga ingin dari sisi infrastruktur, logistik, di Indonesia ini kita juga makin, efisien dan ini kita juga bicarakan ke, Pabean, kita juga bicarakan dengan, sektor yang lain supaya kita mendapatkan, rumus yang tepat untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain yang juga produsen TPT. Mhm. Bu, jadi kalau misalnya, gasnya itu berhasil ditekan atau PGN-nya juga berhasil dikurangi begitu cost-nya, terus dari segi PLN juga dari listriknya juga berhasil ditekan cost-nya, seberapa besar ini berpengaruh begitu terhadap pengurangan cost produksi oleh industri tekstil juga, Bu? Besar, Pak, terutama kalau funding cost di Indonesia juga kompetitif. Karena, revitalisasi di bagian hulu akan terjadi dengan funding cost yang kompetitif, dengan kita juga willingness untuk revitalisasi hulu, dengan willingness kita untuk juga, logistik maupun, energi kita itu at par dengan negara-negara produsen yang lain, otomatis kan kita daripada import juga mengambil di dalam negeri. Dan di dalam negeri dengan cost logistik yang less dan karena kita mengambilnya dalam negeri nggak perlu import kan tidak ada, lead time atau inventory yang harus ke-build up di masing-masing pabrik, pabrik benang, terus setelah itu kain maupun, pabrik garment seperti kami atau pakaian jadi. Sehingga kita bisa membuat lean efficiency di inventory dan itu Mhm. kan membuat daya saing kita juga makin bertambah